Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Ghayatu wat Taqrib, atau yang disebut dengan juga Ghayatu al-Ikhtisar, atau juga yang dikenal dengan Matan Abi Syuja fil Fiqhi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita di hari ini pertemuan ke-23 masih dalam pembahasan solat. Masih dalam pembahasan solat. Kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya sunnah-sunnah sebelum masuk dalam solat yang belum sebutkan adzan dan iqamat. Beliau juga sebutkan sunnah setelah masuk. Beliau sebutkan ada tasyahud awal, ada kunut subuh, ada kunut witir, dan beliau sebutkan juga kunut witir itu di akhir dari bulan Ramadan. Dan kita sudah jelaskan itu, alhamdulillah, tidak perlu kita ulang di pertemuan ini. Kita lanjutkan lagi. Masih pembahasan solat. Kata beliau, wa hay'atuha khamsata asyara syai'an. Hay'ahnya, gerakan-gerakannya ada 15 perkara. Gerakan-gerakannya ada 15 perkara. Karena bacaannya sudah lewat. Walaupun ada juga bacaan yang belum singgung. Karena pada saat pembahasan bacaan, yang belum bahas adalah hal-hal yang rukun. Nah, sekarang ini beliau akan sebutkan hay'ahnya, gerakannya. Sekaligus nanti ada beliau juga masukkan bacaan yang disunnahkan. Karena sudah lewat yang wajib dan yang rukun. Kata beliau rahimahullah, raf'ul yadain. Mengangkat kedua tangan. Sepakat para ulama rahimahumullah. Akan disyariatkannya mengangkat tangan. Di sisi atau di tempat yang kita akan sebutkan. Sebagaimana juga yang beliau akan sebutkan. Tidak ada silang pendapat akan disyariatkannya. Di mana itu? Kata beliau, inda takbiratul ihram. Satu, ketika takbiratul ihram. Itu takbir yang pertama. Takbirnya adalah rukun solat. Tidak ada solat tanpa takbir. Tapi mengangkat tangannya itu hukumnya adalah sunnah berdasarkan pendapat mayoritas di takbiratul ihram. Iya. Kita angkat tangan saat Allahu Akbar. Atau ketika sudah Allahu Akbar. Atau setelah Allahu Akbar. Karena ada 3 posisinya nanti. Boleh sambil angkat Allahu Akbar. Boleh juga kita angkat dulu baru Allahu Akbar. Boleh juga kita Allahu Akbar dulu baru angkat. 3-tiganya datang penukilan.
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dalil mengangkat jika sudah takbir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah. Adalah Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Bukan sejajar di sampingnya, nanti kita akan jelaskan insya Allah. Sekarang ini pembahasannya kapan mengangkat tangan. Adalah Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Idza ftataha shalah. Apabila beliau telah buka sholat. Itu ketika beliau bilang Allahu Akbar, beliau angkat. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, boleh juga diangkat saat itu bersamaan antara gerakan dan ucapan. Berdasarkan hadis juga riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi hina yukabbir. Adalah Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Jadi pada saat kita bilang Allahu Akbar itu angkat. Allahu Akbar. Angkat sambil ucapkan. Ini tempat yang kedua. Yang ketiga, boleh mengangkat dulu, kemudian bertakbir. Kalau yang pertama kan takbir baru angkat. Kedua takbir sambil angkat. Yang ketiga, boleh angkat dulu. Setelah angkat baru takbir. Jadi kita angkat baru Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza qama lis-shalah. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau berdiri untuk sholat. Rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Summa yukabbir. Pakai kata summa, ada diakhirkan. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Kemudian beliau takbir. Jadi beliau angkat dulu, baru apa? Bertakbir. Ini yang disebutkan kapan diangkat itu tangan saat bertakbiratul ihram. Ya, kapan diangkat itu tangan? Saat takbiratul ihram. Adapun batasannya sekarang baru kita jelaskan, walaupun ada hadisnya tadi, cuman beda pembahasan. Adapun batasannya sampai mana diangkat? Maka dalam masalah ini ada dua hadis dan dua-duanya sama-sama boleh dilakukan. Mana yang mudah saja bagi kita. Dan mana yang kita inginkan, dua-duanya dapat pahala sunnah. Pertama, boleh kita mengangkatnya sebatas dengan kedua bahu. Ini dua bahu ini, ya kita angkat tangan sejajar dengannya, sejajar dengan kedua bahu. Tetap di depan, tidak di samping. Kan kalau di samping nanti mengganggu tetangga. Tetap di depannya. Ya, dan sepakat para ulama, telapak tangan di depan, tidak di belakang. Itu semua posisi angkat tangan nanti yang kita akan sebutkan. Semua tangannya telapaknya menghadap kiblat, bukan menghadap ke kita. Bahkan saat bangkit dari ruku tidak ada silang pendapat itu. Kan kalau kita lihat di awam, kalau bangkit dari ruku dia apa? Dia sini. Ya. Kenapa bisa? Karena mereka kaji sendiri, bilangnya kan doa. Kan sami Allahu liman hamidah adalah apa? Doa. Jadi karena doa kita doa begini. Bukan, ini bukan karena doanya. Di sujud kita doa. Tapi kan kita hadapkan ke bawah tangannya enggak begini.
Karena kita sholat bukan menurut yang kita pikirkan. Tapi kita sholat seperti Nabi sholat. Tidak ada silang pendapat. Bahwa tangan itu, telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Tidak ada silang pendapat. Biar pendapat Syafi'iyah. Iya, biar pendapat Syafi'iyah. Iya, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Posisinya itu. Maksudnya telapak tangannya. Sisinya, batasannya boleh sampai bahu. Hadis yang tadi telah berulang berapa kali. Hadis Abdullah bin Umar. Ada dalam riwayat Bukhari Muslim, ada riwayat Bukhari. Bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Iya. Yang kedua, boleh sampai ujung daun telinga. Itu paling tingginya yang disebutkan. Itu yang paling tingginya. Sampai ke ujung daun telinga. Paling tingginya. Iya. Ini berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Malik ibnul Huwairits radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunaihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir sampai sejajar dengan kedua telinganya. Itu riwayat Imam Muslim dari sahabat Malik ibn Huwairits. Sejajarnya ini di mana? Kan bisa saja di bawah, bisa saja di atasnya. Iya, diterangkan masih dalam riwayat Imam Muslim. Beliau bawakan dua riwayat. Dengan lafaz yang global sejajar dengan telinga saja. Satu lagi riwayat yang rinci. Beliau bilang, hatta yuhadiya bihima furu'a udunai. Sampai sejajar dengan ujung kedua telinganya. Ujungnya itu paling tingginya. Ujung telinga. Ujung telinga. Ini dua sunnah. Tidak ada yang lain. Ada orang mengangkat tangannya cuman Allahu Akbar. Di bawah saja. Allahu Akbar. Dapat pahala angkat. Tapi tidak dapat pahala sunnahnya sejajar dengan bahu. Atau sejajar dengan daun telinga. Ini kan sunnahnya dua. Atau ada orang angkat Allahu Akbar. Lebih. Maka ini melebihi sunnah. Melebihi sunnah. Sunnahnya paling tingginya. Ujung kedua daun telinga. Dua ini hadis ma'ruf terkenal. Riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Ini mengangkatnya sampai ke mana. Dan posisi jarinya disunahkan untuk diluruskan ke atas. Tanpa direnggangkan. Tadi kan telapak tangan sudah ke depan. Jarinya enggak begini. Enggak direnggangkan. Tapi biasa saja menghadap ke atas. Iya. Apa dalilnya? Yaitu berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Daud. Demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala dalam Sunan Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fis shalah rafa'a yadayhi madda. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau berdiri untuk melakukan sholat, maka belum mengangkat kedua tangannya dalam keadaan terhampar. Lurus ke atas. Ini posisi jarinya. Ada riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah sebenarnya. Dengan lafaz yang beda. Itu kata Abu Hurairah. Ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Disebutkan karena Rasulullah SAW idza kabbara nasyaro asobi'ahu. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Tadi riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Masih dari Abu Hurairah. Sahabatnya sama. Dengan lafaz yang berbeda dengan yang tadi. Katanya. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau bertakbir. Belum merenggangkan jari-jarinya. Jadi angkat. Direnggangkan. Hadits ini dhaif.
Itu yang merenggangkan. Didoibkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yahya Ibnul Yaman. Dia adalah rawi yang lemah hafalannya. Sama-sama dari satu sahabat. Satunya bilang madda dihamparkan ke atas lurus. Satunya bilang direnggangkan. Tapi lafaz yang merenggangkan ada rawi yang dhaif. Sementara lafaz yang merapatkan tidak ada rawi yang dhaif. Maka di sini tentunya sunnahnya adalah tidak direnggangkan ketika mengangkatnya. Tidak direnggangkan ketika mengangkatnya. Adapun kalau kita bertanya di mana saja sunnahnya mengangkat tangan. Beliau akan sebutkan 3 dan kita akan tambahkan 1. Ya. Kata beliau rahimahullah, inda takbiratul ihram. Itu yang pertama. Ketika takbiratul ihram. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, wa indar ruku'i. Ketika ruku. Wa raf'i minhu. Dan ketika bangkit dari ruku. Ya. Ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ini yang belum sebutkan 3. 3 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku dan ketika bangkit. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan dulu baru turun. Bangkit dari ruku, angkat tangan dulu. Itu sunnah hukumnya. Disyariatkan. Disunnahkan hal tersebut. Belum sebutkan 3. 3 yang belum sebutkan ini, itu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kana idza dakhala fis shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Wa idza qala sami'allahu liman hamida rafa'a yadayhi. Rinci. Adalah Nabi SAW apabila masuk dalam salat, beliau bertakbir dan mengangkat tangan. Dan apabila beliau ruku, beliau bertakbir mengangkat tangan. Dan apabila beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah, beliau angkat tangan. 3. Itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini tempat yang belum tidak sebutkan, kita sebutkan untuk menyempurnakan faedah. Dan ini hanya ada pada solat yang memiliki 2 kali tasyahud. Tidak ada pada solat yang memiliki 1 tasyahud. Kalau 1 tasyahudnya itu tadi. Cuma 3 tempat. Ketika takbiratul ihram, meruku, bangkit dari ruku. Tambahan tempat keempat. Ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini yang Anda bilang tadi, kalau solat itu punya 2 tasyahud. Tidak berlaku pada solat yang punya 1 tasyahud. Ini berdalil dengan hadits Abdullah ibnu Umar, tapi riwayat Imam Al-Bukhari. Sebagian ulama hadits mengkritik ini karena Bukhari Muslim 3. Sementara riwayat Bukhari tambah 1. Sebagian ulama mengkritiknya. Cuman kita lebih menguatkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena Sahih Bukhari itu lebih kuat daripada Sahih Muslim. Kalau dibandingkan, cuman dua-duanya sepakat kaum muslimin untuk menerimanya. Dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Cuman ketika Imam Al-Bukhari bersendiri, sebagian ulama kritik. Karena Bukhari Muslim 2 orang sepakat kalau cuma 3. Sementara Imam Bukhari sebutkan yang keempat. Ini yang mereka katakan, ini tambahan Imam Bukhari ini ada sesuatu. Cuman pada asalnya, riwayat Imam Al-Bukhari lebih kuat daripada Muslim. Karena guru dan murid. Imam Muslim, ya, itu murid dari Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Muslim bisa, sebagian ulama mengatakan Imam Muslim bisa menyusun Sahih Muslim seperti itu dari Imam Al-Bukhari. Bab-babnya, karena Imam Muslim susun hadis dalam Sahih Muslim tidak ada judul bab. Tanpa ada judul bab, cuma judul kitab. Kalau antum dapatkan judul babnya itu bukan dari Imam Muslim, itu dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu dari Imam An-Nawawi. Jadi beliau langsung sebutkan hadis tanpa judul bab.
Dari mana belum menyusun itu? Belum lihat dari tabwibnya Imam Al-Bukhari. Babnya Imam Al-Bukhari. Babnya Imam Al-Bukhari. Iya. Dari gurunya. Dan lebih kuat. Syarat daripada Bukhari lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Karena Imam Al-Bukhari, semua hadis yang masuk dalam Sahih Bukhari itu semua dengan sanad bersambung dan belum mempersyaratkan harus bertemu antara ini murid dan guru, baru belum masukkan. Kalau Imam Muslim lebih ringan sedikit syaratnya. Belum persyaratkan harus ketemu. Yang penting semasa. Atau paham ini? Artinya kalau dua rawi ini antara guru dan murid ini, tidak dipersyaratkan harus ketemu. Yang penting imkanul liqa. Mungkin ketemu. Karena tahun lahir sama tahun meninggal, ketemu ini dua orang. Itu Sahih Muslim. Jadi lebih turun syaratnya dibandingkan dengan Sahih Al-Bukhari. Tentunya semua ini kita tahu bukan di hadis, tapi kita tahu di pembahasan mustalah hadis. Dari sini nanti itulah alasannya. Kalau ada yang menguatkan riwayat Bukhari saja daripada Muslim, itu sisinya. Karena yang paling kuat adalah Bukhari Muslim. Setelah itu kedua adalah Bukhari sendiri. Setelah itu Muslim sendiri. Itu kalau disusun mana dalil yang paling kuat. Setelah Quran, kita tidak berbicara tentang Quran. Kalau Quran mutlak. Itu cara berdalil dan menyusun pendalilan. Kalau antum berdalil dulu dengan Quran. Kalau ada dalil Qurannya. Setelah itu hadis. Bukhari Muslim lebih diutamakan daripada Muslim saja atau Bukhari saja. Kalau mereka bersendiri, Bukhari saja dulu lebih diutamakan daripada apa? Muslim. Itu susunannya. Kemudian nanti dalil yang jelas lebih utama daripada dalil yang samar. Itu namanya cara berdalil urutannya. Di sini sekarang ada Imam Al-Bukhari bersendiri. Di sini sebagian yang mengutamakan dan itu menggenapkan 4 tempat mengangkat tangan. 4 tempat mengangkat tangan. Kemudian beliau sebutkan berikutnya. Wawad'ul yamin ala shimal. Ketika kita sudah mengangkat tangan, maka kita meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Tidak ada silang pendapat. Akan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas yang kiri. Tidak ada perselisihan. Mereka hanya berselisih tentang hukumnya. Sunnah atau wajib ini meletakkannya. Yang kuatnya hukumnya adalah wajib. Karena datang dalam lafaz perintah. Ini meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Kita belum bahas di mana diletakkan. Belum, sebentar. Sekarang baru begini saja. Kanan di atas, kiri. Datang lafaz hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk perintah. Adapun dalam bentuk perbuatan dinukil dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah." Qabada bi yaminihi ala shimalih. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam salat, maka beliau menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nanti kita akan jelaskan cara meletakkannya. Ini kan yang penting kanan di atas kiri, dinukil dari perbuatan. Kemudian digenggam atau disimpan saja sebentar. Ini kita bahas satu-satu supaya lebih dipahami. Ini dinukil dari perbuatan. Perintah ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau bilang kanan nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu
Al-yadal yumna ala dira'ihil yusra fis shalah. Adalah orang-orang di masa Nabi kalau sahabat menukil. Mereka diperintahkan. Kata diperintahkan ini menunjukkan apa? Wajib. Mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas ya tangan lengan kirinya. Di atas lengan kirinya dalam sholat. Dalam sholat. Jadi dengan lafaz diperintahkan. Maka ini hukumnya apa? Wajib. Dengan lafaz itu. Dengan lafaz itu tadi. Kemudian bagaimana cara meletakkannya? Bukan di mana diletakkannya. Bukan. Caranya dulu ini. Kanan di atas kiri. Gimana caranya? Maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala ada 3 cara. Ada 3 cara. Iya. Cara pertama. Boleh diletakkan di atas ini. Lengan ini. Tapi hanya diletakkan saja. Tanpa digenggamkan. Cuma diletakkan begini. Ini di lengannya, cuma diletakkan. Boleh. Itu sahih dari Nabi riwayat Bukhari tadi. Yang paling terakhir kami baca. Haditsnya siapa tadi? Ya, Sahal ibnu Sa'ad. Yang mana beliau bilang, kana nasu yu'maruna ayyadha ar-rajul yadal yumna ala dira'ihil yusra fis shalah. Adalah orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam sholat. Meletakkan. Ini cara pertama. Cara kedua, masih di lengannya tapi digenggamkan. Di lengannya tapi digenggamkan. Boleh, masih di lengan ya bukan di siku. Siku tidak ada hadis. Tidak sampai di siku, di sini di lengannya. Jadi dia letakkan di genggamnya, dia genggamkan. Apa dalilnya? Hadits yang pertama yang Anda baca. Hadits yang pertama yang Anda baca. Hadits siapa yang pertama yang Anda baca tadi? Haditsnya siapa? Siapa yang ingat? Hah? Hadits? Tidak ada ingat? Hah? Hadits Wa'il ibnu Hujur dalam riwayat Imam An-Nasai disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu. Beliau bilang tadi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam salat, qabadha. Dengan lafaz. Kalau tadi kan lafaznya yadha, meletakkan. Kalau ini qabadha. Ya. Biyaminihi ala shimalihi. Nabi menggenggamkan dengan tangan kanannya di kirinya. Jadi digenggamkan. Ini cara yang kedua. Cara ketiga. Haditsnya tadi belum Ana sebutkan. Karena tadi kita cuma sebutkan meletakkan kanan di atas kiri. Cara ketiga. Boleh juga dilakukan. Boleh juga dilakukan berdasarkan nanti. Caranya ini kita langsung sekaligus praktek dengan penyebutan dalam hadits. Ada hadits riwayat Imam ya Abu Dawud. Demikian pula sebelumnya Imam Ahmad serta Imam An-Nasai. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Wa'il ibnu Hujur. Beliau bilang, la'anduronna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan melihat kepada salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau datang memang sengaja. Saya mau lihat bagaimana Nabi salat. Karena masalahnya Nabi perintahkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Makanya sahabat selalu memperhatikan bagaimana Nabi salat. Karena Nabi perintahkan. Salat sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi beliau praktekkan bahkan pernah di atas mimbar. Nah ini sahabat Wa'il bin Hujur. Beliau berkata, la'andurunna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Saya akan melihat kepada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat. Qala di antara yang beliau nukil dalam pandangannya itu karena beliau lihat dari awal sampai akhir. Cuman kan kita dalam berdalil boleh memotong langsung yang kita inginkan. Boleh,
Karena kalau kita baca sempurna kan nanti ada di tempat lain penjelasannya. Dan ini tidak tercela, itu yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari beliau kadang satu hadis itu berulang. Karena beliau potong sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan pendalilan yang beliau sampaikan. Beda kalau Imam Muslim. Kalau Imam Muslim tidak sempurna hadisnya. Beliau sampaikan secara utuh. Iya, beliau sampaikan secara utuh. Jadi di antara yang beliau nukil adalah wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra warusgi wassa'id. Adalah Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya ini, telapak tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya ini. Ini namanya punggung. Iya. Jadi beliau letakkan sini, di atas ini punggungnya, telapaknya. Kemudian di atas, ya, beliau bilang, warusgi, di atas rusuk, ini namanya rusuk ini, pergelangannya, ini rusuk, wasa'id, ini namanya sa'id, lengan bagian bawah. Jadi ini namanya kaf. Nah, ini namanya kaf, telapak tangan. Ini namanya dhahrul kaf, ini namanya punggungnya. Ini namanya rusgun. Ini pergelangannya. Ini namanya sa'id. Dia ini telapak tangan kan, ini sa'id. Jadi beliau letakkan ini tangan kanannya ini di atas punggungnya ini. Kemudian menutupi pergelangannya dan sa'idnya. Kan jarinya sampai di sini. Ini cara. Ini cara keberapa ini? Ketiga. Mungkin bisa dipahami. 3 ini semua sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Mana yang dimudahkan? Mana yang dimudahkan? Iya. Karena kan nanti kita akan berbicara tentang posisinya. Apakah di atas dada, perut, pusar, di bawah pusar. Kan itu nanti tergantung di mana posisi kita letakkan, di situ mudahnya apa. Jangan sampai kita pasti letakkan di sini genggam, tapi kita simpan di dada. Kan seperti tidak nyaman. Iya kan? Beda kalau seperti ini. Bisa di dada. Dan di bawah juga. Bisa. Posisinya ini mana yang mudah? Sebentar. Kita akan bahas di mana diletakkan. Ini kan baru kanan di atas kiri. Itu cara meletakkannya. 3 semuanya sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita berbicara setelah kanan di atas kiri, di mana kita letakkan? Di dada, di perut, di pusar, di bawah pusar, di atas pusar. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan hal tersebut. Sebagian para ulama dan ini merupakan madhab dari Imam Syafi'i. Ya, madhab dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di sini belum tidak sebutkan ini karena belum memang ini mata ringkas. Belum cuma katakan letakkan kanan di atas kiri. Itu saja. Dalam madhab Imam Syafi'i belum berpendapat bahwa tangan itu ketika dia bersedekap disunahkan di atas dada. Disunahkan di atas dada. Yang maksudnya diletakkan di dada. Kalau paling rendahnya katanya di atasnya pusar. Maksudnya pas antara pusar dan dada. Ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau berdalil dengan hadits yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Halb at-Ta'i yang dia nukilkan. Yang dia nukilkan hal tersebut. Iya. Bahwasannya dia sebutkan Nabi SAW ketika beliau bertakbir
meletakkan yang kanan ya di atas yang kiri, dan Nabi SAW meletakkannya di atas dadanya. Nabi meletakkannya di atas dadanya. Itu yang belum nukil. Itu yang belum nukil. Dengan jelas dia katakan, Ra'aitun Nabiya SAW wadi'an yaminahu ala shimalihi ala sadrihi fis shalah. Saya melihat Nabi SAW belum meletakkan kanan di atas kiri, kanan di atas kiri di atas dadanya. Meletakkan tekanan di atas kiri di atas dadanya dalam solat. Hanya saja hadits ini dikritik oleh para ulama karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Qabisah ibnu Halb. Disebutkan dia adalah rawi yang majhul. Disebutkan dia adalah rawi yang majhul. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar dalam At-Takrib. Rawi majhul. Jadi haditsnya dhaif. Haditsnya dhaif. Karena ada rawi yang majhul. Ada rawi yang majhul. Ulama yang lain berpendapat berbeda dengan yang pertama. Ini yang disebutkan pendapat ini selain Syafi'iyah. Selain Imam Syafi'i. Mereka katakan posisi tangan itu saat bersedekap ada diletakkan di atas pusar. Atau sedikit di atas pusar atau di bawah pusar. Jadi pas di atasnya atau pas sedikit di atas pusar. Atau di bawahnya pusar. Itu 3 langsung. Di atas pas pusar maksudnya. Atau di atasnya sedikit atau di bawahnya. Atau di bawahnya. Ini pendapat. Mereka berdalil dengan beberapa asar ya. Pertama ucapan Ali bin Abi Thalib. Pertama mereka berdalil dengan ucapannya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, minas sunnah. Wad'ul kaffi alal kaf fis sholati tahtas surrah. Termasuk sunnah. Seorang meletakkan telapak tangan di atas punggung kanan tangannya di bawah pusar. Ali bin Abi Thalib bilang termasuk sunnah. Dilakukan seperti itu. Hanya saja ini riwayat disebutkan oleh Imam Abu Daud dan ulama hadits mengatakan dhaif jiddah. Bahkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala menegaskan hal tersebut. Ini hadits lemah sekali. Yang mengatakan di bawah pusar. Di bawah pusar. Ada juga yang disebutkan juga dari Ali bin Abi Thalib. Ucapan yang berbeda dengan itu. Ucapan yang berbeda dengan itu. Dengan lafaz fauqas surrah. Di atas pusar. Hanya juga para ulama katakan dhaif jiddah. Termasuk Syekh Albani rahimahullah. Hadits-hadits yang disebutkan. Dua-duanya dhaif. Pendapat pertama dalilnya dhaif. Pendapat kedua juga dalilnya dhaif. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala yang sahih adalah hanya meletakkan kanan di atas yang kiri. Di mana? Diberikan keluasan. Yang dilarang adalah berikhtisar. Cuman itu saja. Yang dilarang adalah bertolak pinggang. Tidak boleh orang sholat bertolak pinggang. Yang penting begitu. Yang penting dilarang seperti ini. Ini posisi tangan yang penting kiri kanan di atas kiri. Boleh di atas dada. Boleh di bawah dada. Boleh di pusar. Boleh di bawah pusar. Yang penting jangan bertolak pinggang. Kenapa? Karena ada sahih dari Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim. Disebutkan nahan Nabi SAW anil ikhtisar. Nabi SAW melarang dari bertolak pinggang. Nabi SAW melarang dari bertolak pinggang. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dari periwayatan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu saja yang diperhatikan. Itu saja yang diperhatikan. Kemudian setelah itu kata beliau rahimallahu,
wat tawajjuh. Ini bacaan. Setelah itu yang disunahkan, disyariatkan untuk dilakukan adalah tawajjuh. Tawajjuh di sini bukan menghadap ke kiblat. Bukan, maksudnya membaca wajah tu wajihya. Maksudnya membaca doa iftitah. At-tawajjuh maksudnya membaca iftitah. Wajah tu wajihya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa muslimah. Wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini maksud dari wat tawajjuh, yaitu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah sunnah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Imam Malik. Imam Malik berpendapat tidak sunnah baca doa iftitah. Dan para ulama kita berikan udzur kepada beliau, tidak sampai kepada beliau hadis tentang iftitah sehingga belum mengatakan tidak disyariatkan. Iya, tidak disyariatkan. Karena Imam Malik memang sangat jelas pendapat beliau tidak disyariatkan doa iftitah. Ini menyelisih hadis-hadis yang sangat banyak terkait dengan doa iftitah. Pendapat Imam Malik ini tidak dipakai, bahkan kebanyakan dari pengikut madhab Malikiyah tidak pakai pendapat Imam Malik karena banyaknya hadis yang menjelaskan disyariatkannya. Dan hukumnya adalah sunnah. Membaca doa iftitah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Hukumnya adalah sunnah. Dan bacaan-bacaan doa iftitah ini alhamdulillah dalam syariat Islam itu banyak bentuknya. Boleh kita pilih mana yang mudah dan mana yang mau antum baca. Boleh kita kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Semuanya dibolehkan. Karena Nabi mengajarkan dalam banyak lafaz. Lafaz pertama, dan ini kalau dibandingkan paling sahihnya dari yang sahih, semua sahih. Cuman ini yang paling sahih karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Boleh kita baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza kabbara fi sholati sakata hunayatan. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau bertakbir dalam sholat, maka beliau diam sejenak sebelum baca. Iya, jadi setelah takbir Allahu Akbar, beliau diam. Abu Hurairah orang yang paling semangat untuk mengetahui ilmu. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang beliau baca saat diam antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepadanya, saya baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyai, Allahumma ksilni min khotoyai. Itu yang terakhir ya. Lafaz keduanya, Allahumma nakkini min khotoyai kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khotoyai bil ma'i wasalji wal bard. Ini 3 kalimat. Dan ini yang paling sahih dari doa iftitah. Karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah antaraku. Wa baina khotoyai, dan antara dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini min khotoyai. Ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosaku. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Allahumma ksilni min khotoyai. Ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Ini doanya. Doa iftitah yang pertama boleh kita baca kalau mampu kita hafal, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, boleh baca doa kedua. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar. Dengan bacaan yang sangat pendek, tapi keutamanya besar.
Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Bacaan iftitah dengan bacaan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asilah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asilah. Ini bacaan. Riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar. Dia pendek tapi punya keutamaan. Kata Nabi SAW, ajibtulaha. Saya takjub terhadap doa itu. Saya takjub terhadapnya. Futihat laha abwabus sama. Dibuka karenanya pintu-pintu langit. Jadi doanya pendek. Tapi dibuka pintu-pintu langit. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca ta'awud nanti setelahnya baru basmalah Al-Fatihah. Pendek sekali. Iya. Ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini juga fikihnya nanti. Boleh kita memilih salah satu doa dan kita tidak ganti-ganti. Boleh. Walaupun diganti-ganti juga itu lebih utama. Karena lebih menghadirkan khusyuk. Kan kalau itu terus takbir langsung. Mulut komat kami tanpa tidak ditahu apa yang dibaca. Itu kekurangannya kalau itu terus. Dan kalau kita ganti-ganti hadir pikiran kita untuk membacanya. Tapi kalau siapa yang memilih satu saja tetap khusyuk, tidak ada masalah. Karena Abdullah bin Umar ketika belum mendengar ini keutamaan, beliau berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Saya tidak pernah meninggalkan bacaan itu semenjak saya dengar. Jadi semenjak beliau dengar itu bacaan, tidak pernah beliau tinggalkan. Kalau doa iftitah, selalu beliau baca. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh kita baca. Doa ketiga. Boleh juga mungkin dibilang lebih pendek lagi dari yang tadi kalimatnya. Ada dalam riwayat Imam Muslim. Ada dalam riwayat Imam Muslim. Dari sahabat yang berbeda dari Anas bin Malik. Belum menukilkan doa iftitah. Dari Nabi SAW dengan bacaan yang pendek sekali. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu riwayat Imam Muslim. Bersamaan dengan pendeknya ada keutamaannya. Kata Nabi SAW, ra'aitu itnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Saya melihat ada 12 malaikat berebut untuk mengangkatnya. Keutamaan, Masya Allah. Kalau yang tadi dibuka pintu langit. Kalau yang ini 12 malaikat setiap kita baca berebut untuk mengangkatnya. Ke Allah Subhanahu wa taala amalan ini. Doa iftitah sangat pendek keutamaannya. Ya, boleh juga kita baca doa iftitah yang lain juga, tapi sudah di luar daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di luar daripada riwayat Muslim. Ada dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dengan bacaan, Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh juga dibaca itu. Ini sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini pendek-pendek. Boleh juga kalau mau pilih yang lebih panjang. Ada dalam riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Mungkin ini dikatakan yang paling panjang dari doa iftitah. Boleh juga bagi yang mau membacanya dan bisa menghafalkannya. Dan kalau kita bukan menjadi imam, kalau imam bisa dibaca. Kan bisa dia perpanjang doa iftitahnya. Karena makmum pasti tunggu dia. Dan kalau kita jadi makmum, jangan. Karena bisa saja imam sudah selesai Al-Fatihah dan surah setelahnya kita masih iftitah. Iya. Yeah. Tapi kalau kita sholat sendiri,
kita bebas panjangkan seberapapun, boleh juga kita baca alhamdulillah. Karena ini doa kita sahih. Di riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dengan bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi doa ini tidak ada Allahu akbar kabironya, itu doa lain. Jadi doa ini mulai langsung dari wajjahtu. Jadi sunahnya itu tidak digabung satu-satu. Sunahnya tidak digabung. Sunahnya satu-satu. Iya. Dan orang-orang Syafi'iyah lebih mengutamakan doa ini. Tapi ingat, mulai dari wajah tuh. Bukan mulai dari Allahu Akbar kabiro. Itu di buku sekolah. Sebenarnya mungkin ditulis 2 doa. Tapi dihafal jadi 1. Karena riwayatnya beda-beda. Riwayatnya beda-beda. Dengan bacaan saya baca ulang. Wajah tuh. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik. Kita hafal tadi sampai di situ. Masih lanjut, Pak. Terus. Iya, itu baru setengah. Kita hafal itu. Iya, kalau kita mau lanjutkan ini. Allahumma antal malik. La ilaha illa ant. Anta rabbi wa ana abduk. Dhalamtu nafsi wa atarabtu bidhanbi faghfirli dunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Labbaik wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Wa syarru laysa ilaik. Ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Sampai di situ. Ini yang saya bilang, inilah doa iftitah yang paling panjang dari doa iftitah. Dari doa iftitah. Kita yang dihafal mungkin dulu itu ambil 1 potong dari hadis yang lain, kemudian lanjutkan yang ini, bukan sambungannya setelahnya. Kita potong. Kita potong. Nah, ini lafadznya berbeda. Lafadznya berbeda, sahabatnya berbeda. Yang Allahu Akbar kabiro itu sahabat Abdullah bin Umar. Yang wajah tu wajahnya itu sahabatnya Ali. Bukan, tidak sama sahabatnya. Beda sahabatnya. Coba sama sahabat, bisa saja ini sebenarnya bersatu tapi dipisah. Periwayatannya, ini beda sahabat. Ini beda sahabat. Ini doa-doa iftitah semuanya boleh kita baca. Setelah itu masih lanjut ya. Beliau akan sebutkan awal isti'adah. Tapi kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Karena akan panjang, karena masih panjang. Ini pembahasan beliau rahmahullah. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Kita adzan dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sini ada pertanyaan, alhamdulillah kita lanjut dengan sini yang diajukan. Apa Ustadz, ana baru tahu hukum wanita bersafar itu harus bersama mahram. Saya selama ini ke Makassar dari kampung saya di Mamuju untuk kuliah selalu sendiri. Karena bapak saya telah meninggal dan tidak ada dari keluarga kami atau mahram yang bisa menemani. Karena kesibukan masing-masing. Bagaimana terkait ini solusinya? Apakah saya diberi udzur atau tetap berdosa? Iya. Alhamdulillah memang jelas hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bolehnya seorang itu bersafar tanpa mahram. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW. La tusafirul mar'ah illa ma'adi mahromin. Tidak boleh seorang itu bersafar. Kecuali bersamanya mahramnya. Bahkan saat Nabi SAW mengucapkan hadis itu ada seorang berdiri. Sahabat.
Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna mraati kharajat hajatan. Sungguh istriku keluar untuk haji. Wa inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Sementara saya diwajibkan untuk berperang di perang ini dan itu. Jadi istrinya pergi haji sendiri karena dia laki-laki diwajibkan untuk pergi berjihad. Memang ada seruan jihad. Memang ada seruan jihad. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ini yang menjadi pemutus bahwa memang haram apapun keadaannya, bahkan laki-lakinya harus berjihad. Pada dasarnya ada seruan jihad. Kan kalau ada seruan jihad wajib. Dia penuhi. Kata Nabi SAW, intolik fahujja ma'amro'atik. Pergi kamu haji bersama istrimu. Padahal haji itu kan perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Berjihad juga wajib bagi muslim. Kalau ada seruan jihad. Dan Nabi ditanya, gimana istriku boleh nggak pergi haji? Kan wajib pergi haji. Saya juga wajib pergi jihad. Daripada saya pergi antar kan lebih baik dibagi. Satu pergi melakukan kewajibannya haji, satu pergi lakukan kewajibannya berjihad. Kata Nabi, pergi haji bersama istrimu. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Tidak boleh kita. Kalau sudah terlanjur ada di Makassar, jangan pulang ke Mamuju. Setelah tahu hukumnya. Insya Allah kita tidak mati kalau tidak ke Mamuju. Buktinya kita hidup selama ini. Karena kapan kita pulang, safar tanpa mahram. Kembali lagi nanti kita akan bilang terpaksa karena kuliah. Kuliah tidak ada terpaksa. Karena kalau kita tidak kuliah tidak mati. Terpaksa itu kalau kita tidak lakukan mati. Hilang agama, hilang akal. Tiba-tiba kita kalau tidak kuliah hilang akal tak. Sudah harus pergi. Harus pergi. Kalau tidak begitu tidak ada terpaksa. Jadi solusi kita sekarang adalah kalau kita sudah ada di Makassar, tinggal saja di Makassar. Sampai diberi rezeki oleh Allah, mahram yang soleh. Amin semua ya. Semoga yang amin itu masih bujang. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya saya sudah keluar dari bank namun saya diperintahkan oleh atasan untuk tetap bekerja sampai akhir bulan. Padahal pertanggal 21 saya sudah resmi keluar. Alasannya karena belum mendapat pengganti posisi saya. Itu cuma alasan. Tidak ada orang, tidak ada pengganti. Kapan antum diizinkan keluar pasti sudah dipikirkan. Iya, mereka sudah pikirkan jauh. Iya, tidak perlu alasan itu alasan mati. Kata Ustaz Hedir. Iya, itu alasan mati itu. Iya, tidak perlu kita seperti itu. Kita sudah tidak ada ikatan. Keluar saja. Keluar saja. Iya, tidak ada ikatan lagi. Apa hukumnya saya berbohong kepada atasan saya untuk menghindari ajakannya. Untuk tetap tinggal bekerja di bank. Tidak boleh. Bilang saja, saya sudah keluar. Tidak ada kewajiban saya lagi untuk bekerja. Tidak ada kewajiban lagi untuk bekerja. Kecuali kita akan dibunuh. Dah. Kalau kau tidak masuk, gorok. Nah itu masuk, terpaksa namanya. Darurat. Kalau tidak ada seperti itu, alhamdulillah. Kita bisa keluar itu sudah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ketika naik untuk menambah rakaat. Apakah kita mengangkat tangan Ustadz? Dan ketika kita masbuk, ketika kita masbuk, imam rakaat ketiga. Dan kita masuk rakaat kedua. Imam rakaat ketiga dan kita masuk rakaat kedua. Apakah kita mengangkat tangan juga? Gimana ini? Kalau yang pertama saya paham. Kalau yang pertama, ketika kita naik untuk menambah rakaat.
Apakah kita mengangkat tangan Ustadz menambah rakaat? Tergantung. Kalau pas dengan tasyahud awal tadi itu tasyahud akhirnya, dalam artian kita terlambat 2 rakaat. Kita masuk pas tinggal 2 rakaat. Berarti kan nanti kita naik kan pas setelah rakaat, setelah tasyahud awal, sunnah angkat tangan. Sunnah angkat tangan. Tapi kalau kita naik tadinya kita terlambat 1 rakaat. Ketika sholatnya misalnya 2 rakaat saja, sholat subuh. Misalnya, kan tidak ada sunnah angkat tangan setelah tasyahud. Demikian pula di sholat duhur. Kita terlambat 1 rakaat. Kan kita sudah tasyahud tadi ikut imam bukan tasyahud awal. Itu tasyahud karena ikut imam. Karena ikut imam. Tidak sunnah angkat tangan. Tidak sunnah angkat tangan. Karena posisinya cuma 4. Angkat tangan. Takbiratul ihram. Ruku. Bangkit dari ruku. Ketika tasyahud awal. Itu lafadznya. Itu lafadznya. Selain itu tidak. Selain itu tidak dilakukan. Adapun lanjutannya saya tidak paham. Karena imam di rakaat ketiga, saya di rakaat kedua. Iya. Ini ada pertanyaan. Tanah yang sudah jadi warisan, sudah laku sebagian. Jadi belum dibagi. Bolehkah kita mengambil duluan uang warisan dengan dalil membutuhkan dan juga yang pemegang uang sudah mengatakan yang mau ambil duluan silakan ambil. Boleh tidak apa-apa. Yang penting kan kita itu hak kita. Yang penting yang kita ambil adalah apa? Hak kita sesuai dengan pembagiannya. Sesuai dengan pembagiannya. Boleh saja. Kalau semuanya juga ridho kita ambil duluan. Semuanya ridho kita ambil duluan. Itu wallahualam. Kemudian berikutnya ketika kita safar. Apakah boleh ketika sholat duhur kita ikut imam sholat sempurna. Lalu setelah selesai sholat duhur kita menjamak qasar sholat asar. Boleh, tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Ada yang kalau kita ikut imam, misalnya kita ikut dengan mukim. Sholat duhur. Sholat duhur. Setelah salam imam kita salam. Kita bangkit lagi melakukan sholat asar, jamak qasar, jamak takdim. Boleh, itu tidak ada perselisihan. Yang para ulama perselisihkan adalah kalau Jumat. Boleh enggak kita sholat asar setelahnya? Itu yang diperselisihkan. Itu yang diperselisihkan. Dan yang kuatnya boleh. Yang kuatnya boleh karena Jumat pengganti duhur. Jumat adalah pengganti duhur. Sebagaimana boleh setelah duhur, boleh setelah Jumat. Boleh setelah Jumat. Bagaimana hukumnya orang memukul kaki anak yang belum jalan dengan sejadah sambil membaca sholawat Nabi supaya cepat jalan? Apa ini disyariatkan atau ini termasuk syirik? Kalau disyariatkan nyata. Iya. Tapi kalau ini perbuatan disandarkan kepada Nabi SAW masuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah, perkara baru dalam agama. Apakah masuk syirik atau tidak? Tergantung. Itu kan masuk nanti dalam jenis tatoyur. Bisa masuk dalam jenis apa? Tatoyur. Iya. Kalau masuk dalam jenis tatoyur, syirik. Syirik. Baik, ini alhamdulillah katanya saya mohon nasihatnya Ustadz. Saya sangat sedih karena ibu saya sering menangis dan marah kepada saya disebabkan saya tidak bisa menuruti kemauannya. Menurut beliau saya tidak sealiran karena tidak mau berzanji dan merayakan maulid. Apakah saya berdosa dan durhaka karena membuat ibu saya menangis sampai sekarang? Tidak diajak bicara sama ibu. Tidak berdosa dan tidak durhaka. Iya, tidak berdosa dan tidak durhaka. Disitulah kita diuji kesabarannya. Disitulah kita diuji kesabarannya untuk berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Menjauhi bid'ah. Iya, kita bersabar dan doakan dia hidayah.
tetap berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kalau dia memaksa kamu untuk melakukan syirik kepadaku, iya, jangan taati. Kalau dia mengajak untuk maulid, jangan taati. Dan itu tidak durhaka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kalau itu membahayakan agama kita sendiri, itu tidak durhaka kalau kita tidak ikut. Jadi Allah katakan jangan kamu taati keduanya, tapi tetap temani keduanya di dunia ini dengan ma'ruf. Sesuai dengan uruf anak kepada orang tua gimana? Tetap berbuat baik kepadanya. Iya, masalah dia menangis, doakan saja, hibur saja. Iya, itu karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Apakah anak tiri termasuk mahram dari adik ibu tiri? Apakah anak tiri termasuk mahram dari adik ibu tiri? Jadi ada seorang menikah dengan seorang ikhwan begitu ya. Misal contoh ini, ada seorang perempuan, dia menikah dengan seorang laki-laki. Iya, ini orang punya anak tiri, punya anak. Berarti kan jadi anak tirinya ini ibu. Kemudian dia punya adik. Ini ibu tiri punya adik begitu ya? Ulang. Apakah anak tiri termasuk mahram dari adik ibu tiri? Jadi ini ibu punya adik gitu ya? Baru ini ibu punya anak tiri. Gitu? Gitu maksudnya? Aduh agak susah ini. Siapa yang punya otak sedikit? Ini yang mengkaji ini pendapat. Adiknya ibu tiri. Apakah mahram untuk anak tirinya? Baik. Iya. Tidak ada hubungan kata Haji Mukhlis. Kalau tidak ada hubungan tidak ada mahram. Baiklah Pak. Alhamdulillah. Iya, bukan mahram. Anak sama anak saja bawaan bukan mahram. Kita paham ini? Itu ada seorang laki-laki, dia sudah punya anak sebelumnya. Ada seorang ibu punya anak sebelumnya di suami yang lain. Kemudian keduanya menyatu. Anak ibu ini mahram untuk suaminya, anak suami ini mahram untuk ibunya. Tapi anak sama anak bukan mahram. Yang bawaannya. Ketika dua orang ini memproduksi anak baru, maka mahram untuk tadi. Cuman masing-masing anak bawaan tidak mahram. Antum bisa pahami itu? Apalagi saudara. Itu wallahu alam yang hadir sekarang. Tapi mahram yang enggak tahu itu Pak. Saya bingung jadinya. Jadi judulnya nanti, waliku adalah bapakku. Iya, cuman ini kan masih kan ada ikatan keluarga begitu ya. Nah, baiklah Pak. Berikutnya, apakah termasuk sunnah membaca doa iftitah ketika sholat sunnah? Sunnah juga. Karena apa yang disunahkan di sholat wajib itu sunnah di sholat sunnah. Karena doa iftitah sunnah di sholat wajib, juga sunnah di sholat sunnah. Iya, itu sama hukumnya. Kemudian berikutnya, ketika kita melakukan sholat sunnah, witir, sebelum tidur, apakah pada saat bangun sholat tahajud tidak boleh lagi melakukan sholat witir setelah tahajud, sekalipun sholat witirnya hanya 1 rakaat sebelum tidur? Iya, tidak boleh lagi. Nabi SAW bersabda, la witron fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam semalam. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau sudah witir di awal,
Sudah di akhirnya cuma dua-dua. Dua-dua. Kata Nabi SAW, sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu dua-dua. Adalah dua-dua. Jadi kita lakukan dua-dua saja. Dua-dua saja itu wallahualam. Di sini ada pertanyaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada saat sholat kita harus mengikuti imam. Saat sholat. Lalu bagaimana jika imam sholat kita melakukan kunut pada bagaimana kalau imam sholat kita melakukan kunut pada saat sholat sunnah, pada saat sholat subuh. Haruskah kita mengikutinya ya atau bagaimana? Tidak harus. Karena yang diikuti itu bukan semua perkara, tapi perkara-perkara yang dohir, yang wajib diikuti. Yang wajib diikuti. Kita tidak perlu ikuti duduknya, ya. Bahkan kalau imamnya duduk, ya, di tengah, di awal sholat, boleh makmum berdiri. Boleh makmum berdiri. Disebutkan oleh Nabi SAW hal-hal yang wajib diikuti. Ada hadisnya, itu sambungan. Bisa kita cari hadis terkait dengan ucapan Nabi SAW, inna maju ilal imam liutama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nabi sebutkan yang diikutinya. Jadi baca lanjutan hadisnya. Idza kabbaro fakabbiru. Kalau dia bertakbir, takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku. Wa idza rafa ra'sahu min ruku farfa. Kalau dia angkat kepalanya dari ruku, angkat. Wa idza sajada fasjud. Kalau sujud, sujud. Wa idza rafa farfa. Kalau dia angkat, angkat. Wa idza sajada fasjud. Kalau sujud, sujud. Wa idza rafa ra'sahu min sujud farfa. Kalau dia angkat kepalanya dari sujud, angkat. Nabi tidak sebutkan kalau duduk antara dua sujudnya iftirosh, kalau ik'a. Enggak. Itu perkara-perkara yang sunnah. Enggak dohir, enggak nampak. Tidak nampak. Dipahami mungkin? Iya, itu enggak wajib kita ikuti. Enggak ada kewajiban untuk mengikutinya. Apalagi kan ulama yang berpendapat kunut itu sunnah pendapatnya. Itu sunnah yang mengatakan kunut itu apa? Ada. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu terkait dengan hukum kunut, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, apakah kita harus mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram? Kemudian mengangkat tangan lagi untuk berpindah gerakan jika misalnya kita dapati imam telah ruku. Ya sunnah angkat tangan. Sunnah mengangkat tangan. Hukumnya disunnahkan. Hukumnya disunnahkan. Bagaimana hukumnya ketika sholat berjamaah tapi sofnya terputus karena anak saya tiba-tiba keluar dari sof? Apakah melangkah untuk merapatkan sof atau membiarkannya kosong di tengah? Melangkah. Ya, sunnah melangkahkan kaki untuk mengisinya. Untuk mengisinya. Karena Nabi SAW katakan, la tada'u furujat li syaiton. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan lubang untuk syaiton. Jangan tinggalkan lubang untuk syaiton. Jadi kalau ketika kosong, di samping kita, rapatkan. Atau dari belakang boleh maju. Boleh maju. Iya. Apakah boleh makan di resto yang makanannya terjamin halal tapi di tempat tersebut tersedia khamar? Gimana caranya? Terjamin halal tapi ada khamar. Berarti kan tidak halal. Tidak terjamin kan karena khamar tidak halal. Kan bertentangan. Terjamin halal tapi ada khamar. Khamar kan tidak ada jaminan halal bahkan haram. Ada pertentangan. Iya berarti tidak terjamin. Baik, sedikit lagi. Alhamdulillah. Bagaimana hukum menghilangkan kerutan di wajah dengan prosedur medis yaitu dengan menyuntikkan cairan untuk meritekskan apa itu? Otot sehingga enggak kerutan. Iya, sehingga kerutan memudar. Iya. Kalau sebelumnya tidak ada, kemudian itu timbul karena penyakit, boleh. Dan kalau tidak membahayakan.
Kalau tidak membahayakan. Iya. Karena kan dia bukan merubah ciptaan Allah. Ini penyakit, kemudian dia perbaiki. Dibolehkan. Tapi syaratnya tidak membahayakan. Kalau akan membahayakan, jangan. Sebaiknya biarkan saja. Iya. Tapi kalau tidak ada bahaya, boleh hal tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya membeli makanan di tempat orang Cina? Tapi sebelumnya tidak tahu kalau itu penjualnya orang Cina. Karena teman yang beli terlanjur masuk dalam perut makanannya. Iya. Kalau dia makanan dari ahli kitab kan halal. Untuk kita makan. Yang penting bukan hal yang haram untuk kita. Artinya selama jualannya jualannya halal, halal. Dia jualannya adalah jualan yang halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan. Tapi kalau haram untuk kita makan, haram tidak boleh. Ya, tidak boleh dimakan. Kalau ada yang bilang, dia kan tidak pakai bismillah mungkin bacaannya. Kalian bismillah. Kita yang makan baca apa? Bismillah. Ini ada pertanyaan, seorang suami sudah 4 kali mengucapkan talak kepada istrinya. Tapi ia menganggap itu tidak berpengaruh. Atau bergampangan jika ingin rujuk. Bagaimana seharusnya istri menyikapi suami seperti ini? Ditambah lagi suaminya tidak sholat. Gemar main game dan musik. Iya, kalau sudah seperti itu tinggalkan saja. Iya, kalau dia tidak sholat, ya tinggalkan. Apalagi bergampangan dengan talak. Masalah talaknya sudah 4 kali itu tergantung dia setelah talaknya. Apakah dia ucapkan sekaligus? Kalau sekaligus itu masih terhitung 1. Kemudian kalau dia terpisah, apakah ada hubungan badan antara keduanya? Kalau ada hubungan badan kan maka kali 0. Karena antara talak 1, talak 2 itu kalau berhubungan sudah kembali kosong. Tidak terhitung lagi talaknya. Itu terkait dengan hukumnya. Tapi karena disebutkan tadi tidak sholat. Kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ketika disuruh sholat, dia bilang tidak wajib bagiku. Kafir, tidak ada perselisihan. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kalau dia meninggalkannya karena malas, itu dosa besar. Itu dosa besar. Kalau kita mampu menasehatinya sampai dia sholat, ya alhamdulillah. Kemudian berikutnya, apakah sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu dilaksanakan nanti sesudah adzan? Iya, sesudah masuknya waktu. Bahkan kalau tidak adzan, kalau masuk waktu sudah boleh. Sudah masuk waktu, itu dilakukan. Kemudian di dekat rumah katanya, ada 3 masjid. Saya biasa di masjid A kalau terdengar adzan. Saya menunggu hingga selesai lalu saya sholat sunnah di rumah. Tapi begitu selesai sholat sunnah, terdengar di masjid B atau C baru adzan. Jadi saya ke masjid salah satu ini, B atau C untuk mendapatkan sholat sunnah tahiyat masjid. Karena di masjid A tadi sudah sholat rawatib kalau saya ke sana atau sholat duhur. Bagaimana dengan sholat sunnah rawatibku, apakah itu terhitung Ustaz? Tergantung. Kalau sudah masuk waktu terhitung. Kalau belum masuk waktu tidak terhitung. Jadi tergantung. Apakah di adzan sudah masuk waktu atau belum? Atau belum. Iya, itu wallahu alam. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Bagaimana hukumnya kita lupa dari sholat asar? Dikarenakan betul-betul lupa. Dan baru teringat ketika pada saat mau tidur di malam hari setelah sholat isya. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Langsung sholat. Langsung sholat. Itulah kafarohnya. Itu dendanya. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusolliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka hendaklah dia sholat saat dia ingat. Hendaklah dia sholat saat dia ingat. Itu yang dia harus lakukan. Wajib segera dia sholat. Tidak boleh dia tunggu besok asar.
Tidak boleh. Wajib langsung dia sholat saat dia ingat, bahkan walaupun itu waktu terlarang untuk sholat. Kapan dia ingat? Langsung dia sholat. Itu wallah alam. Alhamdulillah kita selesai dari pertanyaan yang disebutkan tadi terakhir. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.